beli barang dengan koin Pi. Ya, sesudahnya nanti baru diizinkan kita untuk menukarkan koin Pi kita dengan uang fiat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik, bukan? Nah, berjumpa kembali bersama Halwani Video. Welcome to my channel. Nah, senantiasa saudaraku semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badannya. Pada perjumpaan ini kita masih membahas seputaran Pi Network, ya. Pi Network adalah suatu momen penting bagi para pionir yang sudah menambang untuk menuju jenjang kesuksesan, ya. Nah, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Tonton sampai habis supaya kita lebih paham dan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita satu kali dalam 24 jam, ya. Mari kita simak. Saudaraku semua, para pelopor yang terhormat, sebelum dan mungkin bahkan setelah Open Mainnet diluncurkan nanti, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan dan berbagi beberapa wawasan penting dengan Anda dan dengan saudaraku semua, ya. Karena perjalanan yang telah kita lalui bersama telah mencapai titik yang sangat penting, ya. Ini harus kita jalankan dan mesti kita jalankan agar kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Ya, jangan sampai kita terpaut ataupun terfokus dengan menghambur-hamburkan koin. Nantinya koin kita akan habis semuanya. Kita tidak bisa mempergunakan di kemudian hari. Ya, mari kita simak penjelasan ini. Saudaraku semua, yang perlu kita ingatkan adalah satu, Pi berfungsi untuk barang dan jasa. Saat Pi Network membuka Open Mainnet-nya, Anda akan tidak dapat langsung menukar Pi Anda dengan dolar, IDR atau mata uang lainnya. Namun yang dapat Anda lakukan hanyalah menggunakan Pi untuk membeli apapun yang Anda butuhkan dan membayar layanan yang Anda inginkan. Misalnya, Anda perlu membangun rumah, ya, melalui Pi Browser, Anda dapat menemukan bangunan, membayar desain rumah dan membayar biaya pembangunan rumah, barang dan jasa lainnya dengan koin Pi, ya. Seluruh proses konstruksi diselesaikan dari awal, semuanya menggunakan Pi Anda sebagai pembayaran. Anda membutuhkan mobil ataupun perabot rumah lainnya, cukup menggunakan Pi untuk melakukan pembayaran. Ya, intinya pada permulaan awal Open Mainnet dan Open Network, kita belum bisa menukarkan koin Pi kita dengan uang fiat, ya, untuk sementara waktu saja, ya. Kemudian yang kedua, pertukaran Pi dengan fiat, ya. Peluncuran Pi akan membuatnya ditetapkan pada harga konversi global, yaitu yang cukup tinggi. Misalnya, ya, penting untuk dipahami bahawa satu Pi secara keseluruhan akan sulit dibeli, ya, walaupun mereka orang kaya. Bisa dibeli tapi tidak semuanya, ya. Beberapa orang bahkan mungkin mengungkapkan kecemburuan atau frustasi, menyarankan agar Anda segera menjual Pi Anda, atau mereka mungkin memperingatkan Anda agar tidak menyimpannya. Ingat, GCV bukan tentang memperdagangkan Pi secara langsung dengan uang tunai, tetapi berfungsi sebagai referensi untuk mengendalikan harga saat menggunakan Pi untuk barang dan jasa. Tetaplah percaya pada Pi dan gunakan untuk membuat hidup Anda lebih baik. Negatifnya, orang lain tidak akan memengaruhi Anda saat Anda berfokus pada nilai yang dibawa Pi dalam konsisten. Ya.
Kemudian yang ketiga, Pi Bank, yaitu akan ada juga Pi Bank di dalam Pi Browser, tempat anda dapat menyimpankan Pi anda di rekening deposito berjangka untuk mendapatkan keuntungan. Ini hanyalah contoh lain tentang bagaimana Pi akan membantu anda membangun kekayaan, bukan hanya sebagai mata uang, tetapi sebagai alat untuk mengembangkan portofolio keuangan anda. Saudaraku semua, dari penjelasan di atas tadi bahawa kita saat open network nanti belum bisa mencairkan koin Pi kita ke dalam uang fiat ya, dolar ataupun uang fiat lainnya ya. Karena belum diizinkan. Kenapa? Karena masih memerlukan setiap pionir melakukan transaksinya dengan koin PIN ya. Sehingga berjalan itu beberapa waktu untuk menyukseskan transaksi beli barang dengan koin Pi ya. Sesudahnya nanti baru diizinkan kita untuk menukarkan koin Pi kita dengan uang fiat ya, baik dolar ataupun uang rupiah ya. Kalau memang pada saat open mainnet langsung bisa ditukarkan koin Pi kita dengan uang fiat, nantinya tidak ada pembelanjaan bayar koin Pi. Semuanya pionir menjual koinnya untuk dijadikan uang fiat. Ya. Bagaimana nantinya Pi tidak berjalan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu barter koin Pi dengan barang yang kita inginkan. Ya. Baiklah, yang punya koin Pi banyak, mereka bisa menukarkan sebahagian koinnya dengan uang fiat, yang lainnya dibelanjakan barter pakai koin Pi. Ya. Tapi yang sedikit koin semuanya akan dijual nantinya. Ya. Jadi mereka tidak bisa lagi transaksi barter pakai koin Pi-nya dengan barang yang sudah disediakan oleh toko-toko yang sudah masuk dalam DApps Pi Network. Saudaraku semua, pada tahap bisa nanti kita tukarkan koin dengan uang fiatnya, tapi jangan semuanya ditukarkan ya. Harus disisakan sebahagian untuk masa depan. Karena kemungkinan ya, harga Pi Network semakin hari semakin meningkat harganya. Apabila kita sudah menukarkan dengan harga rendah ya, walaupun harga GCV sekarang 314, kemungkinan nantinya beberapa tahun kemudian akan meningkat lagi harganya. Ya, kita nanti akan menyesal karena kita sudah menukarkan banyak-banyak. Sedangkan uang fiat yang sudah kita kumpulkan tidak terpakai semuanya. Masih tersimpan di bank ataupun di rumah kita ya. Tapi kalau kita simpan koin Pi yang ada di akun kita, nantinya kita bisa cairkan lagi ketika harga lebih tinggi lagi ya. Semoga kita hemat-hemat dalam mempergunakan koin Pi-nya ketika open mainnet ya. Ini saja penjelasan dan bincang-bincang kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada episod yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.